Syarpina Dahri, siswa dari Manpalopo kelas 10D. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu profesi pekerjaan di daerah saya, yaitu profesi seorang guru. Terlebih dahulu Ibu bisa memperkenalkan diri. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Helmi SPDI. Saya seorang guru yang mengajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah 25 Lamasi Pantai. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Apa yang membuat Ibu memilih profesi jadi seorang guru? Ya, tentunya saya memilih profesi seorang guru yaitu karena adanya panggilan hati, kemudian adanya keinginan mencerdaskan generasi-generasi bangsa. Bagaimana perasaan Ibu saat mengajar di kelas? Nah, saat mengajar di dalam kelas, tentu semua guru bisa merasakan bagaimana perasaannya mengajar dalam kelas. Tentu campur aduk, ya. Ada perasaan senang atau gembira, ada perasaan sedih. Nah, berbagai macam tantangan lah kita hadapi. Apa hal yang paling menyenangkan dan paling sulit saat menjadi guru? Nah, tentu menjadi seorang guru ada hal yang paling menyenangkan dan ada hal yang paling sulit yang kita rasakan. Nah, di sini hal yang paling menyenangkan yang saya rasa menjadi seorang guru itu apabila saya bisa memahami bakat dan minat siswa saya. Mereka cepat tanggap terhadap pelajaran apa yang saya sampaikan. Nah, di situ saya paling senang di situ. Kemudian hal yang paling sulit menjadi seorang guru itu tentu semua guru mungkin bisa merasakan juga, yaitu yang pertama itu kita menghadapi berbagai macam keberagaman karakteristik siswa, kemudian beban administratif dan beban kurikulum yang sering berganti. Itulah kesulitan yang sering saya rasakan. Apa harapan Ibu terhadap murid-muridnya? Ya, tentu harapan kita terhadap murid-murid kita yaitu mereka selalu mempunyai semangat tinggi dalam belajar. Mereka punya rasa hormat terhadap guru serta saling menghargai sesama temannya. Bagaimana cara Ibu menghadapi murid yang sulit diatur atau nakal? Di sini kalau menghadapi murid yang nakal ya tentu paling sulit yang kita lakukan. Ya, tapi di sini kalau menghadapi siswa yang sulit diatur maka saya mengadakan pendekatan secara personal, ya. Kemudian kita biasa buat kesepakatan bersama di dalam kelas serta memberikan materi-materi pembelajaran yang variatif terhadap mereka. Apa pelajaran atau nilai kehidupan yang ingin Ibu sampaikan selain materi pelajaran? Tentu selain materi pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa kita, tentu ada nilai-nilai kehidupan yang sering kita tanamkan terhadap mereka. Yang sering saya tanamkan terhadap mereka itu bagaimana mereka selalu punya rasa saling menghargai sama temannya, punya adab, ya, tanamkan adab dimanapun mereka berada. Karena walaupun bagaimana kita pintar dalam suatu materi pelajaran, tetapi kalau adab kita tidak punya, maka sangat tidak bermanfaat pelajaran yang kita dapat. Bagaimana cara Ibu mempersiapkan materi sebelum mengajar? Ya, tentu materi yang harus dipersiapkan bila ingin mengajar itu yang pertama itu kita merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian bagaimana menganalisis karakteristik siswa kita. Kemudian kita menyusun bahan ajar dan materinya. Kemudian yang terakhir itu kita bisa memilih metode dan media yang tentunya menarik untuk siswa. Baik, selanjutnya, apa pesan Ibu agar kami bisa sukses di masa depan? Ya, tentunya kalau kalian ingin sukses di masa depan, maka kalian harus selalu fokus
pada proses belajarnya, ya. Senangi belajar tersebut, cintai belajar tersebut, dan tentunya jangan cepat menyerah. Apa hobi atau kegiatan yang ibu lakukan saat sedang tidak mengajar? Nah, jadi kalau saat tidak mengajar itu biasanya kita ambil buku, kita baca-baca buku. Kemudian kegiatan yang biasa saya lakukan saat tidak mengajar, saya punya banyak tanaman-tanaman, saya rawat tanaman-tanaman saya. Nah, itu kegiatan saya bila mana saya tidak sedang mengajar. Soal terakhir, apa kenangan yang paling berkesan selama ibu menjadi seorang guru? Nah, jadi selama menjadi seorang guru, kenangan yang paling berkesan yang saya rasakan itu selama menjadi seorang guru, yaitu bila mana ada saya yang sama sekali tidak mengerti pada pelajaran yang ibu sampaikan, kemudian lama-kelamaan akhirnya mereka paham terhadap apa yang saya sampaikan. Kemudian juga bila mana ada siswa saya yang sudah tamat di MI 25 Lamasi Pantai, merasa dirinya sudah tamat, tapi mereka mengingat gurunya, datang silaturahmi di sekolah maupun di rumah. Itu yang saya paling berkesan terhadap mereka. Sekian. Itulah hasil dari wawancara saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.